Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita algoritma dan pemrograman. Pada kesempatan ini kita akan membahas contoh kasus program runtunan, percabangan, dan perulangan. Jadi kita akan menyajikan sebuah masalah, kemudian masalah tersebut kita buatkan algoritmanya, kemudian kita buatkan programnya dengan menggunakan Pascal for Android. Oke, kita langsung saja pada permasalahan yang pertama, yaitu untuk program runtunan. Yang pertama, program untuk menghitung luas persegi panjang jika diketahui panjang dan lebarnya. Ya, jadi dari sini program untuk menghitung luas. Jadi yang akan kita hitung luas yang diberikan panjang dan lebar. Berarti kalau kita lihat kasus yang pertama ini, untuk kasus yang pertama kita sudah bisa menilai. Yang pertama kita lihat dulu apa inputnya. Inputnya berarti di sini adalah panjang dan lebar. Kemudian output atau keluar-luaran yang diharap itu adalah luas atau area. Ya, dengan demikian ya kita sudah memahami permasalahannya. Apa masalahnya? Masalahnya yaitu diberikan atau diinputkan panjang dan lebar, kemudian kita diminta, si program diminta untuk menghitung luas. Jadi kalau kita buatkan flowchartnya, yang pertama kita mulai dulu start, oke, mulai. Kemudian di sini ada inputnya yaitu panjang lebar. Kemudian setelah input panjang dan lebar, kemudian dihitung luas atau diproses luas. Luas rumusnya sebagaimana yang kita ketahui sama dengan panjang kali lebar. Kemudian setelah dapat luasnya, kita akan menampilkan luas atau outputnya luas, dan terakhir programnya akan berakhir. Oke. Jadi dengan demikian kita telah membuatkan flowchart untuk program runtunan. Oke. Ya. Kemudian bagaimana cara mentranslate mentranslate ini menjadi bahasa pemrograman ke dalam bahasa Pascal? Yang pertama kita lihat dulu semua variabel yang dibutuhkan. Variabel yang dibutuhkan yaitu panjang, lebar, dan area. Kita lihat operasinya perkalian, berarti tipe datanya bisa real, bisa integer. Oke. Ya, oke, kan kita buatkan programnya. Oke, jadi di sini saya buatkan program, nama programnya itu latihan. Ini kelengkapan dasar. Kalau digunakan Pascal untuk Android, kelengkapan dasar ini sudah langsung diberikan, yaitu nama program latihan, judul program, kemudian usage CRT itu untuk menggunakan usage-nya, kemudian mulai, readline, dan end. Ini standar dasarnya sudah diberikan langsung. Jadi kita tinggal menambahkan di sini variabel. Tadi kita membutuhkan 3 variabel. Apa saja variabel yang dibutuhkan? Yang pertama luas, panjang, dan lebar. Ketiganya adalah bertipe integer. Kita lihat tipenya yaitu integer. Sini langsung ada pilihannya, tipenya tadi integer. Mana ada integer. Atau karena perkalian kita juga bisa menggunakan real, tapi untuk di sini kita buatkan saja integers. Kemudian harus diakhiri dengan titik koma. Oke. Enter. Oke. Kemudian selanjutnya kita lihat mulai. Nah, berarti pertama di sini kita harus menginputkan panjang dan lebarnya tadi. Untuk perintah untuk menginput di Pascal yaitu read
atau readline. Tapi di sini saya buat aja readline. Oke, readline. Di sini saya buatkan misalnya yang akan kita input yaitu panjang, kemudian lebar. Oke, setelah kita inputkan panjang dan lebar, kemudian kita hitung luas sama dengan panjang kali di sini perkalian yaitu bintang kali lebar. Oke, panjang kali lebar. Nah, kemudian di sini untuk output atau keluaran right len panjang, luas. Oke, dengan demikian standarnya ini program ini sudah selesai. Untuk standar penyelesaian program ini sudah selesai. Sisanya kita tinggal memperindah bentuk kalau kita mau. Misalnya di sini setelah begin ini kita tuliskan masukkan panjang dan lebar, tapi ini sekedar tulisan aja, tidak ada pengaruhnya ke perhitungan program. Untuk output yaitu right len, kita tuliskan right len. Untuk string harus kita kasih tanda petik 1 gitu. Masukkan panjang dan lebar, masukkan panjang dan lebar. Jadi kita bebas mengetik apapun di antara dua tanda petik. Oke. Nah, kemudian program ini sudah siap untuk dieksekusi. Ya, kalau kita eksekusi, ya, kita lihat hasil eksekusinya. Nah, di sini lihat karena kita tidak menggunakan clear screen, jadi layarnya tidak dibersihkan. Masukkan panjang dan lebar. Di sini kita bisa masukkan nilai panjang dan lebarnya. Ya. Oke, kemudian program ini sudah. Oke, kita masukkan misalnya panjangnya. Panjangnya 12. Enter, lebarnya 5, enter. Oke, langsung keluar output luasnya adalah 60. Oke, jadi secara sederhana kita bisa menghasilkan program yang ingin kita buat. Oke, kita kembali ke permasalahan kita tadi. Ya, kemudian kita lihat untuk masalah yang kedua yaitu program untuk menghitung volume kubus. Oke. Ya, di sini sama juga untuk menghitung volume kubus berarti kita harus tahu dulu rusuknya. Berarti input rusuk kubus. Kemudian output volume. Ya, yang kita tahu rumus volume itu sama dengan R pangkat 3. Jadi kalau kita buatkan pula flowchartnya, kita mulai dari start, kemudian inputkan rusuk, kemudian di sini hitung volume sama dengan R pangkat 3, kemudian tampilkan lagi volume, kemudian berakhir. Oke. Dengan demikian, flowchart untuk volume kubus sudah selesai. Kalau untuk tampilan untuk program Pascalnya sama dengan yang mirip dengan yang di luas tadi. Jadi kalau kita buatkan kira-kira, oke, tunggu. Ya, kita edit saja yang ini. Ya, jadi di sini tinggal kita ganti aja. Ini sebenarnya untuk memperindah bentuk saja. Kita bisa menuliskan berbagai di sini, misalnya di sini right len. Oke, right len. Di antara tanda petik luas adalah untuk memperindah bentuk saja. Oke.
Ya, kalau kita ingin menjadi program yang tadi disebutkan atau program volume, di sini ya secara sederhananya ya kita tinggal mengganti yang pertama variabelnya yaitu cuma rusuk dan volume, ganti. Kemudian yang diganti inputnya di sini cuma rusuk, readline. Kemudian perhitungannya V sama dengan R kali R kali R atau R pangkat 3. Kemudian ya selesai. Jadi tidak terlalu sulit untuk program runtunan. Oke, kita coba jalankan lagi. Masukkan panjang dan lebar, misalnya panjangnya 6 dan lebarnya 8, berarti luasnya adalah 48. Kalau untuk program volume tadi berarti bisa juga. Oke, kita kembali ke permasalahan kita tadi ya. Jadi di sini yang untuk runtunan kita cukupkan contohnya. Selanjutnya kita lihat untuk contoh program percabangan. Misalnya di sini konversi nilai angka ke nilai huruf. Untuk contoh yang pertama, konversi nilai angka ke nilai huruf. Berarti di sini kalau kita analisa lagi, berarti yang pertama inputnya nilai angka, outputnya nilai huruf. Berarti pertama kita punya dulu list konversinya. Misalnya kalau nilai 80 sampai 100 itu nilainya adalah A. Kemudian misalnya 60 sampai 80 itu B. Sisanya C. Berarti 0 sampai 60 berarti C. Ini misalnya. Berarti kita perlu melihat di sini yang pertama bagaimana cara membuat flowchartnya. Yang pertama inputnya sudah, kemudian kriterianya sudah. Jadi kita harus mengkonversi kalau orang nilainya di antara 80 sampai 100 nilainya berubah menjadi A, 60 sampai 20 jadi B, dan sisanya C. Ya, berarti kita lihat. Yang pertama mulai start. Kemudian input nilainya, nilai angka. Setelah nilai angka di input, kita lanjut ke percabangannya lagi. Kita lihat yang pertama, katanya jika nilainya dari 80 sampai 100, karena di sini kita asumsikan nilainya paling besar 100, berarti di sini cukup kita lihat apakah nilai angkanya besar dari 80. Ya, kalau ya apa yang terjadi? Kalau ya berarti NH-nya sama dengan A. Oke. Kalau tidak berarti kita cek lagi. Berarti kalau tidak besar dari 80 berarti cek lagi apakah NA-nya besar dari 60. Di sini walaupun terkesan kita cuma mengecek di atas 80, karena sebelumnya sudah kita cek 80, berarti yang pada bagian kedua dia langsung ngecek apakah di antara 60 dan 80. Ya. Jika ya, berarti NH-nya, nilai hurufnya adalah D. Jika tidak, langsung pula berarti nilai hurufnya, NH-nya adalah C. Kemudian ketiga-tiganya ini akan N. Oke. Jadi dari tiga kondisi ini cuma satu yang akan jalan. Yang pertama dicek kalau di atas 80 nilainya A. Kalau di bawah 80 dia beranjak ke bawah sini. Kalau di atas 60 nilainya B. Kalau tidak juga berarti nilainya harus C. Dan berakhir. Ya, oke. Jadi flowchartnya sudah selesai kita buatkan. Selanjutnya kita tinggal membuatkan
contohnya di Pascal bagaimana gitu. Oke, kita lihat, kita buatkan yang baru. Oke, new latihan 2, misalnya namanya latihan 2. Oke, seperti yang tadi juga langsung diberikan di sini ininya. Kemudian di sini misalnya kita ingin tadi variabelnya cuma satu, yaitu nilai angka, berarti NA. Tipenya yaitu kita mau tipenya misalnya bertipe misalnya real. Oke, berarti tipe datanya adalah real. Oke. Kemudian di sini kita butuh nilainya dulu, kita beri keterangan dulu. Ini cuma untuk keterangan saja, kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Yang write len, misalnya kita di sini minta nilainya, masukkan nilai angka. Nah, oke, masukkan berapa nilainya gitu. Oke, ya, jadi diminta masukkan nilai angka, kemudian si program harus membaca nilai angkanya, berarti read len, read atau read len, boleh read aja, boleh read len, read len NA, karena tadi data kita adalah NA. Oke, read len NA. Kemudian di sini baru kita masuk ke percabangan. Tadi jika nilai di atas 80, jika berarti if NA besar dari 80, berarti 80 tidak masuk. Kalau kita mau 80-nya masuk, berarti kita gunakan besar sama 80. Dan ya, di sini kita lupa outputnya, kita juga butuh output berarti nilai huruf NH. NH ini tipenya ada dua kemungkinan, bisa char, bisa string, tapi karena kita cuma menggunakan satu simbol, berarti kita pilih char. NH nya char, berarti jika nilainya di atas 80, maka NH sama dengan char. Nah, kalau dia karakter berarti harus kita kasih tanda petik, berarti nilainya adalah A. Oke. Kemudian jika tidak, else. Jika tidak, karena di sini kita akan menggunakan if lagi, karena ada syarat lagi, jika kalau tidak di atas 80, berarti kita cek apakah nilainya di atas atau sama dengan 60. Jika ya, berarti NH sama dengan B. Oke, yang terakhir, jika masih tidak juga, else. Jika tidak juga, berarti NH-nya sama dengan C. Oke, jadi karena kita cuma memberikan 3 pilihan nilai, C. Oke, sekarang kita sudah selesai membuat programnya. Kita tinggal membuat tampilannya. Misalnya kita membuat tampilannya write len. Saya membuat misalnya nilai hurufnya adalah di sini saya kasih tanda petik. Jika kita ingin memberikan satu kali penulisan write len untuk lebih dari satu output, kita tinggal memberikan koma dan kita tulis output selanjutnya yaitu NH. Oke, kita cek apakah program kita sudah selesai. Karena dalam proses pembuatan program kita harus melakukan pengecekan NA real write len, masukkan NA dalam NA, if then else, if then else. Oke, sudah selesai.
tinggal run. Oke, katanya di sini ada error baris 2. The following name doesn't belong to here. NA. Mana NA-nya? Tunggu, di sini saya kasih clear screen dulu. CLR SCR, oke. Ya, mungkin NA sudah pernah digunakan sebelumnya pada program sebelumnya, jadi di sini kita ganti, atau dia sesuatu nama yang sudah pernah digunakan. Kita ganti nama NA-nya. N angka aja, enang. Oh, maaf. Sepertinya saya lupa menuliskan kata var, variabelnya. Oke. Var, ya oke. Sepertinya programnya sekarang sudah jalan setelah kita lakukan pengecekan. Oke, kita run. Ya, nah di sini langsung programnya ketika jalan masukkan nilai angka seperti kita tulis pada write tadi. Masukkan nilai angka, berarti kita masukkan misalnya nilai angkanya misalnya 78, berarti harusnya nilainya adalah B. Enter. Nilai huruf adalah B. Oke, sesuai dengan yang diinginkan. Kalau ini lagi, kita coba lagi. Kalau seandainya nilainya 89, enter. Nilai huruf adalah A. Oke, kita coba lagi. Bagaimana kalau nilainya di bawah 60, 56? Oke, nilai C. Oke. Jadi sebagaimana kita berhasil membuat program untuk mengkonversi nilai angka ke nilai huruf. Jadi bagian kalau kita ingin memperindahnya dengan kata-kata yang lain atau kita kasih hiasan, bisa menggunakan kata white line saja. Oke. Oke, jadi itu untuk kasus yang permasalahan yang pertama. Ya. Selain dengan menggunakan if dan else, sebenarnya pada program ini juga bisa kita menggunakan case of, karena di sini ada 3 kondisi. Sebenarnya kita tinggal membuatkan di sini adalah dengan bahasa lainnya yaitu case NA of. Jadi yang pertama, kalau nilainya misalnya di antara 80 sampai 100, NH sama dengan A. Oke. Ya, seperti itu. Langsung aja kita cobakan di program karena algoritmanya akan sama. Oke, kita lihat program tadi. Oke. Kemudian kita bisa membuat versi lain dari program ini. Misalnya saya save as dulu di sini. Kita buat yang baru, latihan 3. Ya, pada latihan 3 ini kita akan menggunakan program sebelumnya, tapi kita mengganti perintah if dan else dengan case of. Oke, kita
lihat di sini ada 2 judul, kita hapus 1 judul. Oke. Ya. Di sini kita akan mulai mengeditnya pada bagian if dan else. Kita ganti menjadi case and off. Di sini itu case and off. Ya, yang pertama kalau di antara 80 sampai 100. Ya, kalau di antara 80 sampai 100 berarti di sini NH sama dengan A. Oke. Oke, yang kedua kalau di antara 60 sampai 80 berarti NH sama dengan B. Oke. Oke. Kalau dari 0 sampai, atau bisa juga di sini menggunakan else, 60 berarti NH-nya sama dengan C. Oke. Oke. And case. Oke, kita coba run. Masukkan NA, misalnya kita masukkan 60, dan terjadi. Nah, kalau 60 masuk nilainya ke B. Jadi jika kita masukkan, misalnya kita coba lagi, kalau kita masukkan 80, saya masukkan batas-batas, nilainya A. Berarti case off membaca kecil sama 80 dan kecil dari 80, seperti di sini kecil dari 80. Oke. Ya, oke, silakan perhatikan di sini ini perbedaannya dengan case dengan if dan else. Jadi, apa perbedaan penggunaan case dengan if dan else? Ya, pada penjelasan materi sebenarnya sudah dijelaskan juga. Di sini saya ulangi. Perbedaan yang paling mendasar yaitu case biasanya kita berikan untuk sesuatu yang berupa pilihan. Kayak yang ini juga bisa kita tuliskan pilihan kalau banyak menjadi pilihan. Sehingga if dan else tidak efektif kalau banyak seandainya batas nilainya. Misalnya nilainya ada A minus, B plus, B minus. Nah, sehingga ini banyak pilihan. Kalau seperti ini sampai E. Sebaiknya kita gunakan case. Tapi kalau seperti kasus yang kita buat ini, cuma 3 pilihan, ya lebih bagus menggunakan if aja. Kemudian juga pilihan konversi suhu nanti juga akan lebih baik menggunakan case, karena misalnya kita akan mengkonversi Celsius ke Fahrenheit. Nah, ini pilihan 1 misalnya, konversi suhu. Pilihan 2 misalnya Celsius ke Remor. Pilihan 3 Celsius ke Kelvin misalnya, atau sebaliknya. Pilihan 4 misalnya tergantung berapa yang ingin kita buat, Remor ke Kelvin misalnya, dan lain-lain. Nah, jadi untuk program yang terakhir ini tidak saya buatkan, saya cuma menjelaskan sedikit saja nanti. Ya, kita langsung aja ke sini. Ya. Oke.
silahkan dibuatkan program ini untuk sebagai latihan. Oke. Kemudian kita akan membuat program untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat dan akarnya tersebut, menentukan akar dan jenis akar dari persamaan kuadrat. Ya, pada bagian ini tergantung sejauh mana yang ingin kita tampilkan pada bagian ini, karena di sini tidak dibatasi. Apakah kalau akar kompleks kita anggap tidak real saja, atau kita tampilkan juga atau tidak. Jadi pada kesempatan ini saya akan membuatkan, jika seandainya akarnya akar kompleks atau tidak real, saya akan cuma membuatkan akarnya tidak real. Oke. Kita bersihkan dulu layarnya. Kita show mana dia? Oke, saya ulangi. Ya, selanjutnya kita buatkan program untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Pertama kita pelajari dulu kasusnya. Kalau kita memasukkan akar persamaan kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ya, kita perhatikan di sini variabel yang bebas yang diganti-ganti yaitu abc. Berarti nanti inputnya abc. Kemudian output, kita lihat outputnya apa saja. Outputnya yaitu akar persamaan kuadrat jenis dan akar persamaan kuadrat tersebut. Jadi ada dua output, yang pertama jenis, yang kedua akar persamaan kuadrat. Ya, sekarang kita lihat untuk menentukan jenis persamaan kuadrat. Dengan jenis persamaan kuadrat, kita tahu ini dihitung berdasarkan diskriminan yang sama dengan b kuadrat dikurang 4ac. Jika diskriminannya kecil 0, berarti akarnya tidak real. Jika d besar sama 0, berarti akar real. Jadi ini juga tergantung sejauh mana kita ingin menampilkan. Apakah nanti akar kembar juga gitu. Ya, di sini pada kesempatan ini saya cuma membedakan akar real dan tidak real. Oke. Oke, kita buatkan flowchartnya supaya lebih terlihat. Start. Kemudian tadi inputnya yaitu kita inputkan ABC. Kemudian dari input ABC kita hitung dulu nilai dari diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kemudian setelah diskriminan dihitung, kita akan masuk ke percabangan berdasarkan nilai D. Apakah D nya besar sama 0? Kita lihat di sini. Jika ya, kalau D nya besar sama 0, berarti kita tampilkan di sini outputnya akar real. Oke, akar real berarti kita akan menampilkan akarnya. Kalau akar real, kita tahu rumus akar apa? Yaitu kita anggap aja nama akarnya P dan Q. P itu sama dengan negatif B ditambah akar D per 2 dan Q sama dengan negatif B dikurang akar D per 2. Oke. Kemudian di sini outputnya kita tuliskan outputnya PQ. Oke. Kemudian jika tidak berarti kita tampilkan akar tidak real. Pada bagian ini saya tidak menuliskan akarnya itu apa, saya cuma mengatakan tidak real dan kedua program ini akan berakhir.
N. Oke. Ya, sekarang flowchartnya sudah selesai. Di sini tugas kita tinggal untuk membuatkan programnya. Kita buatkan programnya berdasarkan flowchart tadi. Latihan 4. Oke, tadi kita ketahui bahwasanya inputnya ada 3, berarti kita buat var variabel inputnya yaitu A, B, C, B, C, kemudian itu tipe datanya kita gunakan saja di sini integer supaya mudah, walaupun harusnya itu adalah real. Kemudian kita juga membutuhkan nilai dari diskriminan atau D. Kita buat aja semuanya real supaya mudah. Kita membutuhkan nilai diskriminan atau D, kita membutuhkan nilai akarnya P dan nilai akarnya Q. Oke. Ya, oke, semuanya bertipe data real. Oke, real. Oke. Kemudian kita juga akan menampilkan jenis akar. Saya buat di sini J karena dia lebih dari 1 karakter, berarti tipenya adalah string. Oke, jenis akar string. Oke. Ya, oke, kita langsung ke bagian programnya. Di sini untuk memperindah tentunya saya buatkan dulu clear screen-nya. Clear screen. Nah, kemudian di sini input, masukkan nilai ABC. Right, ini untuk tampilan saja. Dan nilai ABC, nilai A, B, C. Oke. Ulangi right line nilai A, B, C. Oke. Dan di sini berarti di sini di read line A, B, C. Oke. Berarti bagian input sudah selesai. Ya, sekarang setelah bagian input selesai, tadi pada bagian flowchart kita harus menghitung nilai D. D yang sama dengan B kuadrat atau B kali B, B kuadrat, B kali B dikurang 4 kali A kali C. Oke. Nilai D. Kemudian setelah input nilai D, kita masuk ke percabangan if D besar sama 0, then ya. Di sini kita melakukan lebih dari 1 perintah. Berarti di sini kita harus menulisnya dengan mulai dengan begin. Kalau D-nya besar sama 0, berarti tadi yang pertama J atau jenis akar itu sama dengan akar real. Oke, akarnya real. Kemudian apalagi yang kita miliki di sini?
Yang kedua yang kita miliki di sini adalah akarnya itu sendiri. P sama dengan min B per 2, per 2 ditambah akar D SQRT D per 2. Dan Q juga sama, Q negatif B per 2 dikurang SQRT D per 2. Oke. Ya, di sini tinggal kita tampilkan write len G, saya kasih spasi di bawah antara tanda petik spasi. Ya, berarti akarnya itu yang pertama kita buatkan akar pertama P, akar 1 sama dengan P dan akar kedua itu adalah Q. Oke. Oke. Kemudian bagaimana jika tidak atau else? Berarti jika tidak, maka di sini saya cuma menampilkan J. Di sini dikasih kata mulai juga karena lebih dari satu perintah. Berarti jika tidak, berarti J-nya tidak real. Akar tidak real. Oke. Kemudian kita tampilkan J-nya, write len J dan J. Oke. Kemudian N. Ya, karena tampilan sudah saya output, sudah saya munculkan di dalam percabangan. Karena sudah saya munculkan dalam percabangan, jadi di sini kita tidak perlu lagi menuliskan outputnya di bagian akhir, sehingga program ini tinggal di run. Kita cek, ya, sukses di compile. Misalnya nilai ABC-nya yang standar, yang akarnya negatif 1, yaitu 1, 2, 1. Oke, enter. Akarnya yaitu negatif 1 dan akar 2 nya juga negatif 1. Oke. Ya, dengan demikian program untuk menentukan jenis akar, akarnya real, akar 1-nya negatif 1 dan akar 2 nya juga negatif 1. Oke. Oke, silahkan perhatikan programnya baik-baik.
Oke, kita lanjutkan untuk bagian selanjutnya, yaitu program perulangan. Sini ada beberapa contoh yang saya berikan untuk perulangan. Yang pertama ada untuk menentukan apakah suatu bilangan prima atau tidak. Apakah suatu bilangan merupakan bilangan prima atau tidak. Sebenarnya untuk menentukan program ini sebaiknya kita menggunakan pemrograman modular, itu akan lebih mudah, atau kita menggunakan topik-topik yang akan kita bahas pada bab selanjutnya. Tapi di sini kita juga bisa membuat program sederhana dengan menggunakan pemahaman yang telah kita buat. Ya, yang pertama kita lihat dulu pemahaman untuk bilangan prima. Bilangan prima yaitu kita cukup mengecek apakah n bilangan prima. Yang perlu kita lakukan, kita cari akar n, kemudian kita cek semua bilangan prima yang kecil dari akar n apakah membagi n, ya, apakah membagi n gitu. Jadi yang semua bilangan prima ini saya ganti saja supaya lebih mudah. Saya ganti dengan apakah semua bilangan besar sama 2 yang kecil dari akar n apakah membagi n. Jika tidak, ya, jika tidak ada, berarti n prima. Oke. Ya, di sini ya sebenarnya lumayan itu juga ya, karena di sini ketika kita cek kecil dari akar n. Oke. Kita buatkan, berarti di sini kita butuh pembagi dan bilangan yang dibagi gitu. Ya, kita buat flowchartnya. Kita lihat dulu analisisnya sebelum buat flowchartnya. Misalnya bilangan yang akan kita cek adalah I, yang akan membagi A. Apakah n mod A sama dengan 0? Jika ya, berarti n tidak prima. Ya, bagaimana cara kita mengeceknya? N mod A sama dengan 0. Sementara kita akan melakukan pembagian terus-terusan secara berulang. Kita akan ngecek semua A untuk semua A. Ketika dia ketemu 0, apakah kita harus berhenti? Ya, bisa juga ya. Tapi kita juga butuh situasi untuk berhenti. Jadi apakah berhentinya di sini? Bagaimana jika tidak ada? Jika tidak ada yang seperti ini, berarti dia tidak pernah berhenti. Ya, berarti di sini kita juga punya kondisi lain untuk menghentikannya di akar n. Jadi ada dua kondisi. Ya, jadi kita harus memilih salah satu. Di sini yang paling tepat untuk dipilih adalah yang pertama, akar n. Kemudian yang ini, apakah ada A yang sama dengan 0? Jika ada, kita cukup membuatkan di sini nilainya. Apakah jika ada nilainya misalnya tambah 1. Jika nanti nilai penambahannya lebih dari 1, berarti dia tidak prima. Oke, langsung saja kita eksekusi ke flowchartnya. Kita mulai dari start. Di sini yang inputnya hanya sebuah bilangan. Inputkan sebuah bilangan, misalkan nama bilangnya n. Kita inputkan n. Kemudian di sini kita hitung akar n, atau tidak usah dihitung, atau langsung saja kita lihat kondisi. Untuk nilai yang kita hitung tadi, I, misalnya I kita mulai sama dengan 0. Oke.
Kemudian kita juga butuh nilai penggerak, kita sebut saja namanya A. A nya itu mulai dari 1. Kenapa 1? Karena nanti kita akan menggunakan A sebagai pembagi, dan A ini maaf, dari 2, dan A ini akan mengecek apakah dia nanti A itu membagi N gitu. Oke, kita mulai dari A, kemudian baru kita masuk ke kondisi perulangannya, yaitu apakah A nya kecil dari akar N. Jika ya, kalau ya, A kecil dari akar N, berarti kita cek N mod A. Jadi di sini karena kita akan melibatkan I tadi untuk menentukannya, di sini saya buatkan juga untuk kondisi percabangan. N mod A sama dengan 0. Jika ya, berarti I sama dengan I ditambah 1. Kalau ya, I nya bertambah 1. Kalau tidak, dia akan langsung ke peningkatan nilai A. A sama dengan A ditambah 1. Oke. Jadi berbeda untuk perulangan ini kita membutuhkan peningkatan nilai A. Kemudian setelah ini kita akan kembali lagi untuk ngecek apakah A nya kecil dari akar N. Jika tidak, berarti kita cek di sini bergantung kepada nilai I. Jika I nya besar dari 0, maka outputnya N tidak prima. Jika tidak besar dari 0, berarti outputnya N prima. Oke. Dan programnya berhasil. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan, silakan diperhatikan flowchartnya, di screenshot dulu atau di post. Ya, kita akan lanjut membuatkan programnya. Jadi di sini karena ini kondisi, berarti ini perulangannya yang paling cocok adalah perulangan while do. Jadi di sini saya batasi, di sini khusus N-nya yang harus kita input, N-nya harus oke, N-nya bebas ya. Oke, kita lanjutkan. Kita buatkan programnya. Latihan 5. Tadi variabelnya yaitu cuma ada N bilang bulat, integers. Oke. Maaf, tadi ada beberapa pembantu, ada N, ini lupa var variabel yang digunakan. Tadi ada pembantunya yaitu ada N, ada kemudian ada I, ada A, ada N, I, A. Oke. Ya, yang pertama kita tulis dulu untuk itunya saja, right, masukkan nilai A gitu. Masukkan bilang bulat. Oke. Bilang bulat yang dimasukkan itu kita baca sebagai N. Create len
n. Oke. Kemudian tadi kita diberikan nilai inisial. Yang pertama i sama dengan 0, i sama dengan 0. Kemudian a sama dengan 2. Oke. Kemudian kita masuk ke kondisi perulangannya. While ketika a kecil, seharusnya kecil sama dari akar n, sqrt n. Ketika a kecil dari akar n, do lakukan yang pertama, kasih begin, di sini begin. Yang pertama tadi kita akan ngecek if n mod a sama dengan 0, dan nilai i akan bertambah. I sama dengan i ditambah 1. Oke. Ya. Kemudian nilai a naik, a ditambah 1. Oke. Kemudian n, ya gitu ya. Setelah itu kita lihat if jika nilai i nya sama dengan 0, then kita tuliskan write n bilangan, oke, bilangan prima. Oke, else jika tidak, tuliskan write learn n bukan prima. Oke. Oke, dengan demikian programnya sudah selesai kita buat. Walaupun tadi flowchartnya terlihat panjang, tapi di programnya tidak sepanjang itu. Oke, kita tinggal eksekusi programnya. Kita eksekusi. Oke, sukses. Masukkan bilangan bulat. Misalnya kita mau masukkan ngecek berapa. Oke, di sini saya lupa clear screen-nya. Oke, kita mau misalnya bilangan 123 apakah bilangan prima atau tidak. Enter, 123 bukan prima. Ya, kita coba lagi. Misalnya 101, apakah 101 bilangan prima? Enter, ya 101 bilangan prima. 91 tunggu ya. 91 apakah bilangan prima? 91 bukan prima. Oke. 1 bisa dibagi 7. Oke, dengan demikian program pengecek bilangan prima kita sudah selesai kita buat. Oke. Ya, kemudian yang contoh yang kedua yaitu
barisan Fibonacci. Nah, untuk barisan Fibonacci ini sama seperti tadi sebenarnya. Untuk program untuk menyimpan barisan Fibonacci ini baru bisa kita buatkan setelah kita mempelajari array. Tapi di sini program Fibonacci yang saya maksudkan di sini hanya untuk display saja, menampilkan misalnya n bilangan Fibonacci pertama. Bilangan Fibonacci pertama. Ya, bilangan Fibonacci yaitu 1, 1, 2, 3, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, 8, 8, 13 dan seterusnya. Nah, ini saya serahkan untuk menjadikan tugas saja. Ya, oke. Kemudian kita buatkan program yang terakhir. Kita end dulu displaynya. Kita end show dulu supaya bersih lagi. Oke, kita selanjutnya kita lihat untuk contoh yang terakhir, menghitung banyak permutasi. Nah, kita akan membuatkan program untuk menghitung banyak permutasi. Ya, n faktorial, permutasi nk itu sama dengan n faktorial dibagi n dikurang k faktorial. Oke. Jadi di sini sebenarnya untuk menghitung banyak permutasi kita cukup membuatkan program faktorial. Oke. Ya, program untuk n faktorial yaitu perkalian. Ya, ini juga bisa kita buatkan dengan pengaliannya sudah jelas. Berarti ini programnya akan menggunakan program for. Oke. Untuk ini saya tidak membuatkan flowchart untuk ini. Jadi saya akan membuatkan pseudocode-nya. Kita langsung aja ke bagian faktorialnya. Misalnya untuk membuat n faktorial, berarti kita akan mengalihkan sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali sampai n. Kita mengalihkan secara berulang. Berarti kita cukup membuat suatu bilangan 1, kemudian kita kalikan dengan dirinya sendiri. Misalnya seperti ini. F sama dengan F dikali n. Berarti di sini kalau kita buat F awalnya 1, berarti F yang baru F sama dengan N. Ya, sekarang saya buatkan secara berulang. For I sama dengan 1 to N do F sama dengan F kali I. Berarti di sini yang pertama, kalau F awalnya kita berikan 1, F awalnya 1, berarti pertama F sama dengan 1. Pada saat I sama dengan 1, F sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Pada saat I sama dengan 2, F sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Oke, pada saat I sama dengan 3, F sama dengan 2, F yang sebelumnya 2, pindah ke sini, F sama dengan F dikali I kali 3. Nah, ya, atau kalau kita tulis ini sama dengan 1 kali 2 kali 3. Kalau I nya sama dengan 4, berarti kita punya F nya sama dengan 6 kali 4. 6 ini tadi 1 kali 2 kali 3 kali 4. Oke. Jadi cukup kita buatkan seperti ini saja. Oke. Berarti ini sudah menghasilkan n faktorial. Kalau n dikurang k faktorial berarti ganti aja n dengan n dikurang k. Oke. Kita analisa lagi, berarti permutasi nk berarti inputnya n dan k, outputnya nanti n faktorial dibagi n dikurang k faktorial. Oke. Kita langsung buatkan programnya. Latihan 6. Tadi kita tahu variabelnya ada n, ada k. Itu tipe datanya harus integers karena operasinya perkalian. Berarti walaupun hasilnya selalu integers,
Berarti tipe data untuk nilai dari permutasi P-nya tidak bisa kita gunakan integers karena ada operasi pembagian. Kalau operasi pembagian, tipe datanya harus real. Oke. Kita lihat di sini. Kita buat dulu ornamennya, clear screen. Oke, kita buatkan rightline. Masukkan nilai n dan k. Oke. Nilai n dan k. Oke. Kemudian readline n, k. Oke. Ya, di sini kita butuh variabel pembantu untuk nilai n faktorial dan nilai n dikurang k faktorial. Saya berikan fn dan fk. Oke. Berarti di sini kita harus memberikan nilai awal dari fn seperti program tadi, nilai awal dari fn sama dengan 1. Ini n faktorial nanti. Dan nilai fk atau n dikurang k faktorial itu juga kita start dari 1. Oke, kita langsung masuk ke menghitung nilai faktorialnya. For i sama dengan 1 to n do fn sama dengan fn dikali i. Mana ada kali i? Kali i. Oke. Ya, berarti di sini kita juga memerlukan variabel pembantu untuk i dan saya berikan j satu lagi. Oke, untuk menghitung for-nya. Kemudian untuk menghitung fk kita mulai dari sini. For j sama dengan 1 to n dikurangi k. Oke. Do fk sama dengan fk dikali j. Oke, ya selesai. Berarti permutasinya itu sama dengan fn per fk. Ya, sekarang tinggal display redline. Banyak permutasi n dari k adalah p. Adalah p. Oke. Ya, oke, dengan demikian program yang kita sudah selesai. Ya, tidak terlalu panjang. Oke, kita display. Oh, error. Ya, sepertinya saya lupa menambahkan kata var lagi di sini. Oke. Masa. Oke. Kita masukkan misalnya permutasi 92. Kita tahu permutasi 92 nilainya adalah 72. Oke, enter. Oke, 72. 0 karena kita menggunakan tipe datanya real. Oke.
Kemudian yang mudah, permutasi 53, 5 kali 4 kali 3 itu adalah 30 ya. 5 kali 4 kali 3 60. Nah, 60. Oke. Ya. Dengan demikian kita sudah dapat membuatkan program untuk menghitung banyak permutasi. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu menyelesaikan soal cerita matematika dengan Pascal. Yang pertama, ada berapa banyak bilangan bulat antara 1 sampai dengan 2018 yang tidak habis dibagi 2 dan tidak habis dibagi 5. Berarti kita lihat total, atau di sini sudah biasa total 2018, kita kurangi saja yang habis dibagi 2 atau 5 ya. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Kita akan menghitung banyaknya yang tidak habis dibagi 2 dan yang tidak habis dibagi 5. Di sini yang dimaksudkan tidak keduanya berarti ya. Kalau yang habis dibagi 2 dan 5 beda lagi ceritanya. Tapi di sini tidak habis dibagi 2 dihitung, yang tidak habis dibagi 5 juga dihitung. Berarti kita cukup memberikan suatu nilai untuk setiap perhitungan yang diinginkan. Jadi di sini ada dua kondisi, bisa kita hubungkan dengan OR atau AND. Kita lihat ya. Di sini saya langsung aja ke pseudocode-nya. Berarti kita lihat di sini for. Kita cukup cek I sama dengan 1 to 2018. Nah, kita lihat di sini jika I mod 2 or I mod 5, jika I mod 2 sama dengan 0 or I mod 5 sama dengan 0, then A sama dengan A ditambah 1. Kita definisikan A terlebih dahulu sebagai 0. Oke. Jadi nanti kita cukup mengurangkan 2018 dikurang A. Itu sebagai jawaban dari permasalahan ini. Oke. Ya, oke. Kita coba membuatkan program ini. Berarti variabel yang dibutuhkan I dan A. Dan nilainya, banyaknya. Oke. Kita langsung aja ke program Pascal-nya. Karena di sini kita menyelesaikan dengan Pascal, berarti kita langsung ke Pascal dengan sedikit analisa. Kalau analisanya tidak itu, silahkan buatkan dulu flowchart-nya. Berarti tadi saya membutuhkan variabel I, kemudian variabel A, kemudian nilai banyaknya B aja. Oke. Semuanya bertipe integers. Ya, di sini tidak ada input di sini, beda dengan yang sebelumnya. Karena di sini soalnya sudah jelas. Kalau bilangnya dari 1 sampai 2018. Jadi di sini langsung aja kita buat for I sama dengan 1 to 2018. Jadi di sini kita tidak perlu menginputkan apa-apa. Oke. If
Ya, kita buat if kurung dulu i mod 2 sama dengan 0 or i mod 5 sama dengan 0 dan A sama dengan A ditambah 1. Oke, saya lupa membuatkan nilai awal untuk A sama dengan nilai awal dari A ini. A sama dengan mulai dari 0. Oke. Oke, sekarang dia tinggal display right run. Jadi banyak yang tidak dibagi 2 dan tidak dibagi 5 adalah sebanyak maaf lupa komanya, adalah sebanyak 2018 kita kurangi dengan A. Oke. Compile error. Nah, di mana kesalahannya? Kita lihat. Ya, seperti tadi lagi, sama kesalahan yang sama berulang. Saya lupa menuliskan kata var. Kita jalankan. Masih error 14. Ada 14. Ya, di sini ada error sedikit. Ya, oke, di sini ada error. Kita cek errornya. Tidak bisa memuat boolean tipe. Oke. Kita lihat di sini bagian kesalahannya langsung ditandai. Artinya ini kesalahan peletakan tanda kurung. Oke, kita coba perbaiki, tutup kurung, spasi. Di sini saya kasih buka kurung. Oke. Coba run. Ya, oke, jalan. Jadi langsung jawabannya yang keluar gitu. Jadi banyaknya yang tidak habis dibagi 2 dan tidak dibagi 5 adalah 807 buah bilangan gitu. Jadi di sini yang dihitungnya adalah pokoknya habis dibagi 2 atau habis dibagi atau tidak habis dibagi 5 gitu. Jadi di sini berbeda halnya kalau yang mau dihitung yang habis dibagi 2 dan 5 itu berarti hitung aja yang habis dibagi 10 gitu. Oke. Jadi dengan menggunakan program Pascal kita bisa menjawab soal matematika dengan cepat. Oke, silakan dipahami.
Ya, kita masuk ke, ada 2 contoh lagi tapi satu saja yang akan kita bahas. Yang satu adalah soal ujian sebelumnya. Nah, ini adalah soal ujian sebelumnya. Yang kedua adalah soal ujian 2 tahun sebelumnya juga ini, yang mirip gitu. Ya, oke, kita bahas saja yang kedua. Oke. Ya, oke, perhatikan soalnya. Buatlah program untuk menentukan jumlah n suku pertama barisannya, yaitu A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2, AN sama dengan 2 AN tambah 1 ditambah AN ditambah 2 pangkat N. Berarti di sini jelas inputnya N, yang akan di outputnya SN. Oke, jumlah N suku pertama. Berarti di sini kita bisa ngitung A3 sama dengan A2 2 dikali 2 ditambah 1 ditambah, ya maaf, ini AN tambah 2 ditambah 2 pangkat, karena N di sini 3 tambah 2 pangkat 1 di 7 gitu. Oke, berarti di jumlah hasilnya A1 tambah 2 3, untuk N sama dengan 3, berarti nanti jumlahnya harus 10. Ya, ini juga sama dengan sebelumnya, berarti kita diberikan 2 nilai awal, yaitu yang pertama A sama dengan 1, B sama dengan 2. Oke. Kemudian di sini kita buatkan for I sama dengan 1 to N. Ya, sekarang kita akan dari I sama dengan 1 sampai N, kita akan menentukan nilai C. Nilai C ini nanti adalah A3. Mulai dari A3, karena nih mulai dari A3 berarti ini kita harus menguranginya sebanyak, ya, kalau jumlah 3 suku pertama N dikurang 2. Oke. Berarti C sama dengan A ditambah B ditambah 2 pangkat I. Oke. Nah, kemudian kita juga mempunyai variabel jumlah J yang sama dengan, jika N-nya 3, berarti di sini inputnya N-nya minimal 3. Berarti di sini karena lebih dari 1 perintah kita harus menambahkan begin. Berarti di sini J sama dengan, saya buat J awalnya adalah A ditambah B, berarti J ditambah C. Oke. Kemudian A-nya akan berubah menjadi B dan B-nya berubah menjadi C. Oke. Baru N. Oke, kenapa A berubah menjadi B? Karena selanjutnya C yang selanjutnya adalah A4, A yang selanjutnya adalah A2 yang seharusnya itu adalah B, dan B yang selanjutnya adalah A3 yang seharusnya adalah C. Makanya di sini A-nya diubah menjadi B, B-nya berubah menjadi C. Oke. Sekarang kita tinggal melakukan eksekusi program ini ke bahasa Pascal. Oke, kita lanjutkan, kita buatkan program Pascalnya.
Ya, silahkan diingat penggalan flowchart tadi. Ini adalah latihan, kita buat aja latihan 9. Oke, tadi yang harus diinput adalah nilai dari n atau banyaknya yang akan diinput. Kemudian ada nilai A, nilai awal, nilai B, nilai awal kedua, dan I untuk perulangannya. Oke. Di sini saya buat tipe datanya yaitu integers. Oke. Kita mulai clear screen dulu. Ya, sebagaimana yang tadi, kita harus memberikan nilai awal untuk A dulu. A awalnya 1, kemudian B 2, kemudian saya membuat di sini jum atau jumlah yang sama dengan itu, nilai awalnya saya buat saja A ditambah B, karena nanti saya harus menambahkannya dengan C dan lain-lain. Oke. Ya, maaf tadi belum ya, jum belum. Saya tambahkan di sini jum, dan juga sepertinya lupa menambahkan var. Oke. Ya, di sini selanjutnya kita tinggal menambahkan perulangannya. For i sama dengan 1 to berapa n yang diinginkan. Jadi di sini kita tambahkan right len banyak suku yang mau dijumlah gitu. Berapa banyak suku yang mau dijumlah? Banyak suku yang dijumlah. Banyak suku yang dijumlah. Ya. Right len n. Right len n. Oke. Oke, banyak sekian dan jumlah. Ya, di sini karena A1 dan A2-nya adalah AB, berarti kita A3 di sini adalah pada proses pertama. Karena itu di sini n-nya saya kurangi 2. Berarti di sini saya buat nilai C ini sama dengan A. Maaf, di sini karena lebih dari satu perintah saya harus mengambilnya dengan kata begin dan n. Kita buat nilai C yang sama dengan A ditambah B ditambah 2 berpangkat I. 2 pangkat I. Ya. Di sini pada sebagian bahasa Pascal ada yang tidak bisa membaca 2 pangkat I, sehingga kita harus membuat 2-nya dikalikan sebanyak ini. Dan kemudian setelah C-nya itu kita buat jum yang sama dengan jum ditambah C. Berarti berapapun C-nya, kalau muncul A3 akan ditambahkan dengan A3, kalau muncul A4 akan ditambahkan dengan A4. Kemudian A-nya berubah menjadi B, A-nya berubah menjadi B, kemudian B-nya berubah menjadi C. Oke. Kemudian N. Oke. Kita tambahkan di sini penjelasannya right len jumlah n oh, kok bahagia kali kamu, Robal? Masuk aja kok. Ya, oke. Programnya sudah selesai kita buat. Kita tinggal compile.
ada error variabel C, declare function C, kemudian C ya kita lupa menambahkan C di sini. Oke, kita coba lagi. Masih error. Insert token terutama before i, mana titik koma 15 ya, seperti yang ditakutkan tadi, ternyata tidak bisa membaca i gitu. Jadi di sini saya harus, karena ada 2 pangkat i, kita harus membuatkan perkalian i, karena harus nambah program. Kita ubah aja ini menjadi 2i, 2 kali i saja, 2 kali i ya. Jadi soalnya saya ganti dan oke, tuliskan banyak sekian jumlah, misalnya 3, kita enter. Nah, jumlah 3 suku pertama adalah 8 karena suku pertamanya 1, 2, suku keduanya 2, jadi 1 tambah 2 3, dan suku ketiga adalah 1 tambah 2 tambah 2 kali 1. Oke. Jadi program ini telah selesai kita buat dengan sedikit perubahan di sini, yaitu di sini 2 pangkat i saya mengganti ini menjadi 2n. Oke. Sementara kalau seandainya tidak kita ganti dengan 2 pangkat n, kita harus membuatkan lagi program untuk menghitung perpangkatan. Ya, kita buatkan untuk menghitung perpangkatan. Di sini 2 pangkat i itu berapa 2 pangkat i. Oke, cukup mudah buatnya. Ya, tambahkan variabel lain, itu variabel d. Oke, d. Nah, jadi di sini kita buat begin, kita mulai dari d sama dengan 1. Oke, d nya 1, kemudian d ini akan berubah menjadi 2 pangkat i. Saya buat di sini for G sama dengan 1 to i, karena saya akan bukan 2 pangkat i. Do d sama dengan d kali 2. Nah, jadi d akan dikalikan dengan 2 sebanyak i kali. Oke. Jadi di sini 2 pangkat i-nya saya ganti dengan d. Tadi kalau kita buat, kalau n-nya 3 berarti jawabannya adalah 10. Saya ganti dengan d. Selesai. Kita run. 3 jawabannya tadi adalah 10. Oh. Berarti ada yang error. Tunggu. Oh ya, tetap 8 ya. 8. Oke, kalau D-nya 4 kita cobakan. Cobakan kalau D-nya 4. Oke. Kita jalankan 19. Oke, kita coba. Kalau 4 19. Kalau berarti di sini kita buat A3 sama dengan, oh maaf, di sini ada kesalahan program. Di sini ada 2 kali karena itu berbeda hasilnya. Oke, kita lihat di programnya, saya lupa 2 kalinya. C-nya harusnya 2 kali A1, 2 kali. Oke, silahkan, sekarang programnya sudah komplit. Ya, harusnya A3 nya 10.
Nah, ini juga terbalik, berarti harusnya nih 2B ditambah A. Oke. Nah, berarti ini baru harusnya oke, benar. Ya, jadi di sini kita butuh juga ketelitian, teman. Saya tidak teliti tadi, jadi ada beberapa kesalahan. Oke, demikian, silahkan dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.